历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Perlahan, tubuh Qin Xinxin menjadi dingin. Diseret di tanah, meninggalkan jejak darah. 7 hari kemudian, Qin Yang masih berada di lembah Nantian. Setelah lebih dari 10 hari berturut-turut merapal mantra, si Tong tua itu akhirnya stabil. Qin Yang juga sangat kelelahan selama 10 hari terakhir, tubuhnya menjadi sangat lemah. Untuk sementara ini sudah cukup. Qin Yang berkata, tapi kalau kamu keluyuran lagi, aku tak bisa menyelamatkanmu. Aku mengerti. Wajah si orang tua sudah cukup pulih, ia tertawa. Sekarang kamu sudah kembali, aku pasti akan menjaga lembah Nantian untukmu. Apapun bahan spiritual yang kamu butuhkan, katakan saja langsung. Perhatikan baik-baik pergerakan dari tubuh utamamu, dan beri kabar secepatnya jika ada informasi. Qin Yang berkata datar, dulu, ayahku bisa membudidayakan pohon dunia, seorang diri. Aku juga bisa melakukannya. Aku harap kamu paham itu. Aku mengerti, aku mengerti. Mata si orang tua bersinar terang. Kemampuan Qin Yang diajarkan langsung oleh Kaisar Dewa Tertinggi. Setelah Kaisar Dewa Tertinggi menghilang, Qin Yang bisa menguasai Jiu Tian Yunmeng bukan karena statusnya sebagai putra sulung, tetapi karena kekuatannya. Jika ia mau, mungkin benar-benar bisa. Si orang tua diam-diam merasa bersemangat. Qin Yang mengangguk dan meninggalkan lembah Nantian. Selama lebih dari 10 hari, ia terus berada di lembah Nantian, membuat tubuhnya hampir layu. Anak itu, Xinxin, pasti sedang gelisah. Sambil berbicara sendiri, Qin Yang keluar dari alam seribu roh, dan berjalan keluar dari formasi Agung Xuanming. Sosoknya muncul di istana, dan Qin Yang tak bisa menahan hembusan napas. Saat itu, banyak sosok berdiri di halaman istana. Sambutan sebesar ini. Rambut panjang Qin Yang tampak acak-acakan, wajahnya pun agak muram. Ia sama sekali tidak terlihat gagah. Tuan, apa Anda baik-baik saja? Ye Ziqing melangkah maju dan menopang Qin Yang. Yun Xuang'er juga memaksakan senyum. Apa yang terjadi? Qin Yang melihat sekeliling. Tian Dongxian, Ming Yong, Tian An, dan yang lainnya berbaris rapi. Ming Yong, Tian An, aku menyuruh kalian mengurus wilayah 4 kekaisaran. Apa sudah beres? Kata Qin Yang, sudah lebih dari 10 hari. Qin Xinxin pasti menunggu, aku sudah menyetujui permintaannya. Dia adalah saudaraku, aku tidak bisa mengingkari janji. Mendengar itu, Ming Yong dan Tian An terkejut. Ada apa? Tuan Muda Qin, semua sudah siap. Bagus. Qin Yang menatap Ye Ziqing dan Yun Xuang'er, lalu bertanya lagi, ayah dan paman kedua sudah datang? Sudah tiba sejak 10 hari yang lalu. Nada suara Ye Ziqing masih datar, tapi ada sedikit getaran di dalamnya. Nak. Sebuah suara terdengar. Ayah. Melihat Qin Changsheng, Qin Yang segera maju. Ayah, beberapa hari ini aku terlambat, dan aku belum sempat menyambutmu dengan baik. Qin Yang memberi hormat dengan sopan. Tidak apa-apa. Qin Changsheng membantu Qin Yang berdiri, memaksakan senyum dan berkata, mereka semua sangat menghormati keluarga Qin kita, dan itu semua karena dirimu. Kamu punya tugas yang harus dijalankan, tentu saja. Terima kasih, ayah, atas pengertiannya. Qin Yang tersenyum tipis. Nak, cepat temui paman keduamu. Qin Changsheng menarik Qin Yang dan berjalan ke arah Qin Yuanshan. Qin Changsheng langsung berkata, cepat, berikan penghormatan besar kepada paman keduamu. Penghormatan besar? Qin Yang tertegun. Di Kekaisaran Beiming, yang disebut penghormatan besar adalah 3 kali bersujud dan 9 kali membungkuk. Meskipun sudah lama tidak bertemu dengan ayah dan paman keduanya, masa harus langsung memberi penghormatan besar saat bertemu? Kakak, apa yang kamu bicarakan? Qin Yuanshan tersenyum saat ini dan berkata, mengapa harus memberiku penghormatan sebesar itu? Nak, jangan dengarkan ayahmu. Aku telah menyaksikanmu tumbuh sejak kecil. Paman kedua juga bangga dengan pencapaianmu saat ini. Baik. Qin Yang mengangguk, tapi saat melihat sekeliling, ia merasa ada yang aneh. Ming Yong,
Tian-an, dan yang lainnya tanpa ragu-ragu ingin berbicara. Ye Ziqing dan Yun Xuang-er juga terlihat tidak normal. Qin Changsheng dan Qin Yuanshan, sang kakak dan adik, juga menunjukkan ekspresi murung. Putri Xinyue. Melihat Qin Xinyue berdiri di belakang paman keduanya, Qin yang tersenyum dan berkata, "Sudah lama tak bertemu, Nona Xinyue. Kali ini, Xin telah memilih seorang putri dari kerajaan Xiang sebagai istrinya, dan dia sangat cocok dengannya. Ayo kita berangkat ke kerajaan Xiang untuk melangsungkan pertunangan." Beberapa hari ini, banyak hal penting tertunda, dan semua orang menungguku. Aku benar-benar minta maaf. Qin Xinyue memandang Qin Yang, tapi ada kabut air di matanya. "Kak Xinyue, ada apa?" Qin Yang melihat sekeliling dan tak tahan untuk bertanya, "Apa yang terjadi?" Qin Xinyue tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya senang untukmu dan Xin. Hanya saja, Xin bilang dia tidak ingin menikah dengan Ming Qingqing lagi, dan dia sudah kembali ke kota Lingyun untuk berlatih keras." Qin Xinyue berkata lagi, "Dia tidak memberitahumu karena takut kamu khawatir dia diperlakukan tidak adil dan membelanya. Jangan khawatir, kami semua sudah menyelidikinya. Dia tidak diperlakukan tidak adil, hanya berselisih dengan Ming Qingqing." Begitu kata-kata itu keluar, wajah Qin Yang langsung berubah dingin. "Jangan bohong padaku dengan trik seperti ini." Qin Yang berkata dengan datar. "Kalian semua bajingan, bajingan." Tiba-tiba terdengar suara makian. Seorang wanita dengan rambut kusut berlari langsung ke arah Qin Yang. Plak! Suara tamparan yang nyaring terdengar, langsung mengenai wajah Qin Yang. "Qin Yang, ini semua salahmu. Kamu yang membunuh anakku." Boom! Qin Yang merasa kepalanya berdengung. Orang yang berbicara adalah bibi keduanya. Dia tahu bahwa bibi keduanya memang tidak menyukainya, tapi bibi keduanya tidak akan bercanda tentang hal seperti ini. Xin, mati. Tubuh Qin Yang gemetar saat itu juga. Apa-apaan ini? Xin tidak mati, dia hanya sedang berlatih. Qin Yuanshan berteriak, "Pengawal! Bawa nyonya pergi." Qin Yuanshan, Qin Xinyue, yang mati itu anak kalian, adik kalian. Kalian tidak berani mengatakannya karena takut pada Qin Yang. Wanita itu tak tahan untuk berteriak. Bajingan! Qin Yuanshan tak tahan untuk membentak. Kalau bukan karena Qin Yang, keluarga Qin sudah hancur sejak lama. Kalau bukan karena Qin Yang, bagaimana mungkin Xin bisa berlatih di Akademi Dewa? Kalau Xin tidak berlatih di Akademi Dewa, dia tidak akan mati. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh ruangan hening. Di antara semua yang hadir, selain keluarga Qin, tak ada satupun yang berani menunjuk-nunjuk Qin Yang. "Bawa dia pergi." Qin Yuanshan tak tahan lagi dan berteriak. "Berhenti." Suara tercekik terdengar, dan Qin Yang perlahan berjalan ke depan. "Lepaskan bibi kedua." Qin Yang berkata lagi. "Aku akan membunuhmu." Qin Xinyue melepaskan ibunya, dan wanita itu kembali menerjang ke arah Qin Yang dan menamparnya sekali lagi. Plak! Suara tamparan yang nyaring membuat jantung semua orang berdegup. Bahkan Tian Dongxian, ahli tingkat 7 di alam bela diri bumi, Tianan dan Ming Yong, Yun Qingxiao, serta Yun Qingyu yang hadir, semua akan gentar pada Qin Yang, apalagi sampai menampar, bahkan untuk bersuara keras pun tak berani. Namun saat ini sudah tamparan kedua. "Kamu membunuh Xin. Ini semua salahmu. Bawa ibumu pergi." Qin Yuanshan akhirnya berteriak marah. Sang nyonya diseret pergi, namun suara makiannya tak kunjung berhenti. "Tuan muda." Ye Ziqing maju ke depan. Qin Yang melambaikan tangannya. Pipi memerah, namun dia tak bergerak. Paf! Tiba-tiba, darah menyembur dari mulutnya. "Dus! Tuan muda Qin! Anakku!" Sekejap saja, belasan sosok langsung mengepungnya. Qin Yang menutup mulutnya dengan telapak tangan, darah mengalir deras. Dalam 10 hari terakhir, demi memulihkan energi sang kakek, ia telah menggunakan spiritualitas bahan obat di lembah Nantian, bekerja keras siang dan malam. Namun kini, saat mendengar bahwa Qin Xin telah meninggal, kesedihan menyeruak dari hatinya hingga tak sanggup menahannya. "Bawa aku." Qin Yang berkata dengan suara berat, "Aku ingin melihat Xin." Saat ini,
Tak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Kerumunan memberi jalan, Ye Ziqing dan Yun Xuang-er menopang Qin Yang, berjalan menuju balairung istana. Ini adalah tempat di mana keluarga kerajaan Beiming mengadakan sidang. Namun saat ini, di aula utama, berdiri sebuah peti mati besar dengan tenang. Qin Yang melepaskan diri dari pelukan Ye Ziqing dan Yun Xuang-er, berjalan ke peti mati, membalikan telapak tangan, dan membuka tutupnya. Sebuah sosok terbaring di dalam peti. Tubuh agak gemuk, wajahnya tenang, bekas darah di tubuhnya sudah dibersihkan. Tuan, jasadnya dikirim kemarin. Xin sudah meninggal, sudah 5 hari. Tidak mungkin. Tubuh Qin Yang bergetar pelan. Dia melangkah ke dalam peti, menarik baju Qin Xin. Bekas luka berdarah sangat mengerikan, seolah dimakan semut pemanjat. Saat membuka bajunya, Qin Yang melihat bahwa kegemukan itu hanya karena pakaian yang menggembung. Tubuh Qin Xin kering tanpa darah, sudah mengerut dan berubah bentuk. Tidak. Qin Yang menggeram pelan, cahaya dingin melintas, dan sebilah belati muncul. Paf, darah mengalir dari lehernya. Xin, kamu tak boleh mati. Qin Yang meletakkan telapak tangan di sudut mulut Qin Xin dan berkata pelan. Aku adalah Kaisar Jiuyo, Kaisar Jiu Yuan dan Kaisar Tong Tian. Aku adalah pemimpin aliansi Jiu Tianyun, anak dari dewa tertinggi. Aku pasti punya cara untuk menyelamatkanmu. Pasti ada. Darah dibayar dengan darah. Aku akan menukar darahku dengan darahmu. Aku akan menyelamatkanmu. Qin Yang terus merapalkan, Ye Ziqing dan Yun Xuang-er di sisinya tak bisa mendengar apa yang dia katakan. Ziqing, Xuang-er, usir semua orang. Qin Yang berkata dengan suara rendah. Tuan. Usir semuanya. Qin Yang tiba-tiba berbalik, matanya merah. Ye Ziqing dan Yun Xuang-er tidak berani berkata apa-apa lagi. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat sisi Qin Yang yang begitu buas. Kematian Qin Xin benar-benar mengguncangnya. Selama ini, bahkan jika bertemu dengan Qin Shan dan Qin Hai, hubungan mereka tidak seakrab Qin Xin dan Qin Yang. Mereka tumbuh bersama sejak kecil dan selalu berbagi segalanya. Dalam sekejap, hanya Qin Yang dan 2 orang lainnya yang tersisa di aula. Kuali Raja Obat muncul, pil Qin Yang dinyalakan, dan bahan-bahan herbal mulai disiapkan satu persatu. Pil Tuotian bisa menstabilkan hati seorang pejuang. Pil Penyegel Pembantu bisa memperbaiki kerusakan meridian. Pil Roh Pejuang bisa menghidupkan kembali hati seorang pejuang yang dalam keadaan mati suri. Saat ini, Qin Yang tampak seperti orang gila, mengucapkan setiap kalimat dengan mantap. Bahan-bahan obat itu dimasukkan satu persatu ke dalam tungku alkimia. Pada saat itu, Ye Ziqing dan Yun Xuang-er benar-benar tercengang. Apakah Qin Yang benar-benar melemparkan bahan-bahan dari 3 jenis pil sekaligus ke dalam tungku pil? Bagaimana mungkin bisa meramu pil mujarab seperti itu? Namun, Qin Yang tetap tidak tergoyahkan. Bahan-bahan obat terus bermunculan di tangannya. Dia memetik bahan-bahan itu dari lembah Nantian. Awalnya, dia berencana meramunya menjadi pil mujarab tingkat 4 untuk diberikan sebagai hadiah kepada Xin. Namun sekarang, mata Qin Yang bersinar terang, dan api alkimia berkobar, meningkat tahap demi tahap. Waktu terus berlalu, dan di luar aula, semua orang telah pergi. Di mana Jenderal Changsu? Tanya Ming Yong dengan suara rendah, kepada Ming Yu yang berada di sampingnya. Kerajaan Shang Jingtian dan Kerajaan Shang Daming telah bergabung. Sepertinya mereka mengincar wilayah dari 4 kerajaan besar. Jenderal Changsu pergi langsung ke Kekaisaran Changguang untuk memimpin pasukan. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi Ming Yong menjadi buruk. Meskipun Changsu berada di tingkat 1 dari alam Tianwu dan dianggap tak terkalahkan, Raja dari Kerajaan Jingtian, Jing Kuo, berada di tingkat 3 alam Tianwu. Dalam pertarungan nyata, Changsu mungkin bukan tandingannya. Dan sekarang, Qin Yang berada dalam situasi seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Melihat situasi ini, Qin Yuanshan menghela napas. Kakak, aku minta maaf. Aku tahu bahwa Qin Yang dan Xin tumbuh bersama dan memiliki hubungan yang sangat dekat. Aku tidak menyalahkan Qin Yang atas kejadian ini. Dia hanya ingin membuat adiknya bahagia. Aku akan menghukum wanita bodoh itu saat kita kembali. Adik. Wajah Qin Changsheng tampak sedih. Kakak yang salah kepada kalian. Kakak.
Qin Yuanshan kembali berkata, kita dua bersaudara, mengapa harus seperti ini? Xin telah tiada, kita harus menenangkan Qin Yang, dan mencegah dia bertindak gegabah. Bagaimanapun juga, lawan kita adalah kerajaan Shang Daming, dan kerajaan Shang Jingtian. Jika Qin Yang bertindak sembrono, nyawanya bisa melayang. Lebih baik biarkan dia tetap di sini untuk saat ini. Mereka berdua menghela napas berat. Kali ini memang berbeda. Lawan mereka bukan lagi keluarga kecil dari kota Lingyun, tapi kerajaan Shang, bahkan 2 dari 7 kerajaan besar Shang. Dengan puluhan tokoh di tingkat Tianwu, kekuatan seperti itu bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Di dalam ruangan, tungku alkimia akhirnya selesai meramu. Qin Yang segera berdiri, memegang pil obat. Xin, telan ini. Qin Yang datang ke depan peti mati, memaksa pil itu berubah menjadi cairan, dan menuangkannya ke mulut Qin Xin. Satu demi satu, pil spiritual tingkat 4, dengan pola pil, berubah menjadi cairan dan menyelimuti tubuh Qin Xin. Tidak berhasil? Jangan khawatir, Xin, kakak Qin Yang serba bisa, bahkan bisa menyembuhkanmu kembali. Qin Yang kembali ke tungku alkimia, mengambil bahan obat, dan melemparkannya ke dalam tungku lagi. Api alkimia menyala kembali, dan proses pembuatan pil dimulai lagi. Di sampingnya, Ye Ziqing dan Yun Xuang-er sudah berlinang air mata. Mereka telah lama mengikuti Qin Yang dan tahu betul seberapa besar Qin Yang menyayangi Qin Xin. Meskipun mereka adalah sepupu, Qin Yang menganggap Xin sebagai adik kandungnya sendiri. Sebelum Qin Xin menjalin hubungan dengan Shuya, Qin Yang bahkan menyuruh mereka menyelidiki latar belakang Shuya. Hal yang sama dilakukan terhadap Ming Qingqing. Agar Qin Xin bisa menikah dengan Ming Qingqing, wilayah 4 kekaisaran pun rela diberikan. Mungkin di mata Qin Yang, Xin lebih bernilai dari harta karun. Saat ini, Qin Yang benar-benar dalam keadaan gila. Dia membenci dirinya sendiri. Membenci karena telah lalai. Jika dia pulang bersama Qin Xin, mungkin, sekalipun kerajaan Shang Daming mengingkari janji, Xin takkan mati. Bibi kedua benar. Dialah penyebab kematian Xin. Sekuat apapun dia, sehebat apapun hidupnya, pada akhirnya dia tetap tak bisa lepas dari kata cinta. Persaudaraan, kasih keluarga, cinta, semuanya mengalir dalam hidupnya, sama seperti ayahnya. Hari demi hari berlalu, Qin Yang terus membuat pil, terus menyuling, namun Qin Xin tetap tak bergerak. Seluruh aula dipenuhi aroma pil yang kental. Xin, bangunlah, cepat bangun. Qin Yang berbisik, apa kamu lupa? Kakak Qin Yang pernah berjanji padamu, suatu hari nanti, apakah itu putri dari kerajaan Shangguo, atau putri dari kerajaan Jiangguo, jika kamu menyukainya, kakak Qin Yang akan melamarnya untukmu. Kakak Qin Yang juga berjanji padamu, kamu akan menjadi seorang ahli yang tak terkalahkan, dan tidak akan ada yang bisa mengintimidasi kamu. Kamu masih ingat saat gerbang bintangku direbut? Kamu yang menyiapkan peti mati untukku. Saat aku terbangun, kamu begitu terkejut. Aku masih ingat, saat kecil, kita menghukum paman kedua bersama-sama dan akhirnya dihukum bersama juga. Bangunlah. Bangun. Sebuah raungan menggema di seluruh aula. Tiba-tiba, pintu utama aula didobrak terbuka, dan sosok Ming Yong, Qin Changsheng, dan lainnya langsung masuk. Namun, melihat pemandangan di dalam aula, semua orang benar-benar tertegun. Di depan peti mati, terdapat pil spiritual yang dipenuhi pola pil, menyebarkan aroma yang kuat, dan setelah diamati lebih dekat, semuanya adalah pil spiritual tingkat 4, hampir 1000 butir, berserakan di mana-mana. Semua ini dibuat oleh Qin Yang dalam satu hari satu malam. Biasanya, seorang alkemis tingkat 4 hanya bisa membuat satu lusin pil tingkat 4 dalam sehari. Yang lebih berpengalaman mungkin bisa sampai 3 lusin, atau maksimal belasan. Apalagi, membuat pil sangat menguras tenaga. Biasanya perlu istirahat di antara sesi peramuan. Namun sekarang, Qin Yang yang mengunci diri di aula utama selama sehari semalam, berhasil meramu hampir 1000 pil spiritual, tingkat 4. Bagaimana dia bisa melakukannya? Shen Wenxuan juga tertegun. Dia sendiri adalah seorang alkemis tingkat 4, tapi untuk meramu sebanyak itu, dalam waktu sehari semalam, bahkan dalam mimpi pun tak mungkin. Bahkan ayahnya pun tak bisa melakukannya. Saat ini, Qin Yang terdiam. Tiba-tiba,
Dia mengangkat kepala, berdiri, dan perlahan menutup peti mati. Udara dingin dari dalam peti mati tertutup rapat. Tuan muda. Yun Xuang-er berkata lirih sambil berlinang air mata. Orang yang telah meninggal tak bisa hidup kembali. Hari ini adalah hari pernikahan Ming Qingqing dan Pangeran Jingxiang. Pernikahan? Begitu kata itu terdengar, mata Yun Qingxiao langsung membelalak. Sekarang Kekaisaran Changguang sedang menghadapi tekanan dari dua kerajaan besar, dan tak bisa berbuat banyak, hingga Changsu harus kembali untuk memimpin pasukan. Jika Qin yang sedang emosi itu benar-benar pergi untuk membalas dendam, dia pasti akan mati. Yun Xuang-er berkata seperti itu. Bagaimana mungkin Qin tidak pergi? Menikah? Suara Qin serak, rambutnya acak-acakan, pakaiannya berlumur busa obat. Kalau begitu, ayo kita hadiri pernikahan mereka. Ucapannya terdengar seperti mayat hidup yang berjalan. Duk! Suara itu tiba-tiba terdengar. Qin berlutut, bersujud 3 kali dan membungkuk 9 kali. Nak! Qin Yuanshan segera bergegas membantunya. Namun Qin tak bergerak. Paman kedua, ini salahku, dan aku akan menebusnya. Qin berkata dengan tenang. Nak, jangan gegabah. Paman kedua telah kehilangan Xin, tapi ayahmu tak boleh kehilangan dirimu juga. Kerajaan Jingtian bukan lawan yang bisa kita hadapi. Qin Yuanshan berkata dengan cemas. Namun Qin tetap tak tergoyahkan. Ia berdiri, lalu kembali berkata, Mingyong, Tian-an, Yun Qingyu, Yun Qingxiao, bawa peti mati itu. Membawa peti? Untuk apa membawa peti mati? Keempat orang itu sempat tertegun. Bawa peti matinya. Qin kembali berteriak. Mereka pun tak berani menunda, masuk ke aula utama, dan mengangkat peti mati itu. Ikuti aku. Usai berkata, Qin melangkah maju. Kedua tangannya mengepal dan mengangkat ke depan. Boom! Boom! Di dalam aula utama, hampir 1000 pil spiritual tingkat 4 meledak bersamaan saat itu juga. Ikuti aku, kita pergi ke kerajaan Jingtian. Setelah kata itu terucap, seluruh ruangan menjadi sunyi. Saat melangkah keluar, Mingyong, Tian-an, Yun Qingyu, dan Yun Qingxiao semuanya berdiri pada saat itu juga. Qin pun mengikuti. Qin Yuanshan berdiri di depan Qin saat itu dan berkata dengan suara dalam, Nak, jangan gegabah. Hari ini adalah hari pernikahan Jingxiang di kerajaan Jingtian. Bahkan jika kamu berangkat sekarang, akan memakan waktu 7 atau 8 hari untuk tiba di sana. Hari ini adalah hari pernikahannya. Qin memegang lengan Qin Yuanshan saat itu juga. Paman kedua, tidak apa-apa. Telapak tangan Qin jatuh, dan dalam sekejap, 4 segel muncul. Dong dong dong. Di Akademi Dewa, puluhan mil jauhnya, pilar suci 4 gajah mulai bergerak. Pedang naga azur. Bai Hukun, Suzakuling, Zirasuanwu. Saat itu juga, semuanya muncul, dan dalam sekejap, tiba di depan Qin. Tidak perlu 7 atau 8 hari, setengah hari cukup. Qin berkata lagi, dan dengan satu teriakan, ia langsung teringat. Keluarga Kekaisaran Beiming, di istana bawah tanah. Patung Mingyuan perlahan muncul dan bergerak. Saat itu juga, patung tersebut langsung membesar hingga ratusan meter dan menjulang dari dalam tanah. Ayo pergi, menuju kerajaan Jingtian. Begitu kata-kata itu terucap, patung itu langsung berjongkok. Qin terbang dan langsung naik ke puncak patung. Mingyong dan 4 lainnya segera menyusul. Ye Ziqing, Yun Xuang-er, dan yang lainnya juga mengikuti dari dekat. Shen Wenxuan benar-benar terpana melihat pemandangan ini. Itu adalah pertama kalinya ia melihat Qin sejak tiba di Kekaisaran Beiming. Namun ia tak menyangka akan bertemu dengan cara seperti ini. Namun sekarang, sebagai murid Qin ia pun ikut serta. Qin menunduk, menjentikan jarinya, dan pasukan 8 penjaga naga api kehancuran langsung diaktifkan. Formasi ini, bahkan ahli alam marsyal surgawi pun, tidak bisa menembusnya. Istana Kekaisaran akan aman. Ayah, paman kedua, tunggulah aku di sini. Setelah Qin selesai bicara, ia melambaikan tangan. Dalam sekejap,
Patung itu berubah menjadi aliran cahaya hitam dan menghilang. Saat itu, puncak patung mampu menampung ratusan orang. Belasan sosok berdiri diam, tanpa mengucap sepatah kata pun. Qin Yang berjalan perlahan ke depan, menatap ke arah depan, hanya berdiri tanpa berkata sepatah pun. Tak lama kemudian, Ye Ziqing dan Yun Xuanger yang berada di belakangnya, tiba-tiba merasakan pipi mereka basah. Keduanya berubah ekspresi, dan memandang Qin yang membelakangi mereka. Bukan hujan. Itu adalah air mata. Qin Yang menangis. Apapun yang mereka hadapi, Qin Yang selalu memberikan kesan percaya diri, dan penuh keyakinan, selalu tenang dan tidak pernah panik, apalagi sampai menangis. Namun saat ini, Qin Yang sedang menangis. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Qin Yang menangis. Saat itu, entah mengapa, kedua wanita itu merasakan perih di hati. Melihat kesedihan mendalam di wajah Qin Yang, membuat mereka ikut merasa hancur. Berdiri di hadapan semua itu, Qin Yang saat itu berlinang air mata. Menangis? Qin Yang menertawakan dirinya sendiri. Sebagai Kaisar Agung 9 kehidupan, tidak ada yang bisa menandinginya sepanjang masa. Ia telah melihat semua pahit manis dunia, hidupnya begitu dingin. Xin, bocah nakal, kamu benar-benar bisa membuatku menangis. Seolah menertawakan dirinya, wajah Qin Yang memerah, lalu menyemburkan seteguk darah. Tuan muda. Ye Ziqing dan Yun Xuanger sangat khawatir. Kondisi Qin Yang benar-benar buruk. Selama lebih dari 10 hari di dalam formasi besar, tampaknya ia menguras banyak tenaga, dan kini berada di ujung batasnya. Lalu, saat mendengar kematian Qin Xin, hatinya semakin hancur. Dan setelah itu, 1 hari 1 malam membuat pil secara gila-gilaan, menguras tenaganya lebih dalam. Kini, Qin Yang tampak seperti bisa jatuh kapan saja. Aku tidak apa-apa. Qin Yang berdiri pada saat itu. Yang mulia, kali ini yang datang ke kota Jingtian, bukan hanya dari kerajaan Daming, tapi juga dari kerajaan Changlong. Yun Xuanger berkata lagi, selain itu, 7 kerajaan besar semuanya diundang, bahkan beberapa kerajaan lain, kaisar dari berbagai kekaisaran pun telah tiba. Baik. Qin Yang mengangguk. Tuanku, apa yang akan kamu lakukan? Melakukan apa? Qin Yang menoleh pada keduanya, dan berkata ringan, darah dibayar dengan darah. Kata-kata lembut itu jatuh, tapi hawa dingin menyelimuti udara. Patung itu melesat dengan sangat cepat, gunung, sungai, dan lembah seolah memberi jalan, dan belasan sosok itu meluncur menuju kota Jingtian. Sebagai kerajaan peringkat ketiga, dari 7 kerajaan besar, kerajaan Jingtian sangat terkenal di antara banyak kekaisaran dan kerajaan. Jingguo sendiri adalah sosok tak terkalahkan, berada di tingkat 3 ranah marsyal surgawi. Di antara banyak kerajaan atas, ia hanya kalah dari Sheng Minghuang, penguasa kerajaan Sheng Yue, dan Jin Yulong, penguasa kerajaan Xiangjingan. Hari ini, seluruh kota Jingtian penuh sesak. Ucapan selamat dari berbagai negara, kekaisaran, dan kerajaan, membuat ibu kota penuh sesak. Hari ini adalah hari pernikahan putra mahkota Jingtian, dari kerajaan Xiang, tetapi, kekaisaran bawahannya, siapa yang berani tidak datang? Di luar istana, bahkan terjadi kemacetan. Pelan-pelan, satu persatu, antre. Seseorang berdiri di luar gerbang utama istana saat itu. Para pengawal kekaisaran berdiri tegap dan memandang sekeliling dengan bangga. Pangeran Feng, istirahatlah sebentar. Seorang pelayan berkata menjilat saat itu. Apakah aku bisa istirahat? Jing Qingfeng tampak serius saat itu, batuk dan berkata, hari ini adalah hari pernikahan kakakku, begitu banyak negara datang memberi selamat, tentu, aku harus memeriksanya sendiri. Hadiah apa ini? Buang saja. Melihat hadiah di tangannya, Jing Qingfeng tampak tidak puas. Iya. Pada saat itu, orang-orang datang dan pergi tanpa henti. Jing Qingfeng. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Ming Langsuan datang dengan cepat saat itu, menatap Jing Qingfeng dan berkata, kenapa kamu membunuh Qin Xin? Anjing itu menggigit orang, dan aku tak sengaja membunuhnya. Bagaimanapun juga, dia pasti akan mati. Hanya seekor anjing. Apa yang perlu ditakutkan?
kata Jing Qingfeng dengan acuh. Adik perempuanku ingin bertemu dengannya sekarang, tapi kamu sudah membunuhnya. Bagaimana aku bisa menemuinya? Kata Ming Langsuan dengan suara dalam. Jing Qingfeng mencibir dan berkata, Ming Langsuan, kamu ingatlah, kakakku menyukai Ming Qingqing adalah berkah dari kehidupan sebelumnya. Jika wanita bodoh itu tak bisa berpikir jernih, pernikahan antar dua negara ini akan berubah menjadi pemakaman. Saat itu, mendengar itu, wajah Ming Langsuan menjadi gelap. Jing Qingfeng, kamu akan menimbulkan masalah besar. Masalah besar? Jing Qingfeng mencibir, hari ini saat pernikahan, ayahku akan mengumumkan serangan ke sisa kekaisaran. Saat itu, tidak akan ada lagi 10 kekaisaran besar. Aku hanya membunuh seekor anjing milik Qinyang. Lalu apa yang bisa Qinyang lakukan padaku? Bocah remeh dari kekaisaran Beiming, ingin pamer kekuatan di kerajaan Jingtian? Mimpi. Mendengar itu, Ming Langsuan semakin marah. Jing Qingfeng, terlalu sombong, cepat atau lambat akan menimbulkan bencana. Tenang saja, hari ini, jika Qinyang berani datang, dengan banyaknya orang-orang dari berbagai kekaisaran, jika dia membuat keributan, aku jamin dia tak akan bisa kembali. Pengawal kekaisaran di sekitar istana, jangan ditanya lagi, ahli tingkat marshal bumi saja, jumlahnya sudah ratusan orang. Kekuatan kekaisaran lain itu, tidak ada artinya. Tapi jujur, aku ingin tahu, jika dia hanya karena seekor anjing mati, apakah dia masih bisa tampil dengan tenang seperti yang kamu katakan? Begitukah? Sebuah suara turun dari langit saat itu, dan berkata dengan dingin. Apa dalam pandangan kalian, kami ini bukan apa-apa? Dengan suara keras, sosok itu jatuh ke tanah dengan dentuman. Tanah retak, dan lapisan demi lapisan, retakan menyebar. Saat ini, Qinyang berdiri di depan gerbang istana, memandangi orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya dengan tatapan dingin. Berpakaian jubah putih, berdebu, dengan rambut panjang yang acak-acakan dan mata jernih penuh urat darah, Qinyang tampak seperti orang gila. Qinyang, aku tidak menyangka kamu berani datang. Melihat kemunculan Qinyang, ekspresi Jing Qingfeng menjadi muram. Srek! Belasan sosok mendekat dan mengepung Qinyang. Boom! Dan pada saat yang sama, di langit, suara gemuruh kembali terdengar. 4 sosok turun dari langit, membawa peti mati dengan ekspresi hikmat. Siapa itu? Sepertinya itu Kaisar Mingyong dari Kekaisaran Beiming, dan yang satu lagi, sepertinya Kaisar Yun Qingxiao dari Kekaisaran Yunlan. Dua kaisar ini, bahkan mengusung peti mati untuk orang lain? Siapa pemuda itu? Siapapun dia, di hari yang seharusnya bahagia seperti ini, membawa peti mati ke depan istana Jingtian? Itu sama saja mencari mati. Jing Qingfeng maju saat ini, tatapannya penuh penghinaan. Aku tidak menyangka kamu benar-benar berani datang. Jing Qingfeng mencibir, dan berkata, apa itu? Peti mati si gendut itu, yang kamu bawa? Anjing gila bodoh itu mencoba membunuhku, jadi aku tak punya pilihan selain membunuhnya. Mungkin kamu belum tahu. Suara daging dan darah tercabik saat pedang ditarik, sungguh indah. Oh, begitukah? Srek! Dalam sekejap, tubuh Qinyang melesat. Ia meluncur dengan kecepatan tinggi, dan saat melambaikan tangannya, sebilah belati tiba-tiba muncul entah dari mana. Bodoh! Jing Qingfeng sama sekali tidak takut, dan langsung mengulurkan tangan untuk menyambut serangan Qinyang. Ia sudah berada di puncak tingkat 9 alam roda roh, mana mungkin takut pada Qinyang yang masih muda? Ceras! Namun, dalam sekejap, terdengar suara berdarah, dan belati itu langsung menembus telapak tangannya. Darah menyembur. Aaf! Teriakan kesakitan langsung terdengar, membuat keributan besar. Begitukah? Qinyang kembali melambaikan tangan, dan dengan suara keras, telapak tangan Jing Qingfeng meledak. Terdengar suara ceras-ceras-ceras, dan Qinyang berdiri di hadapan Jing Qingfeng, menyayat belati berkali-kali, darah memancar deras. Dada Jing Qingfeng tersayat dalam, organ dalamnya keluar, darah mengucur tiada henti. Kurang ajar! Teriakan kemarahan terdengar dari segala arah, dan 4 sosok segera muncul. Mereka semua adalah ahli dari tingkat 1 hingga tingkat 5, ranah marshal bumi. Minggir! Melihat mereka hendak menyerang, Tian Dongxian hendak turun tangan, namun kali ini,
niat membunuh Qin Yang sudah tak terbendung. Dengan teriakan rendah, pedang naga biru berubah menjadi cahaya. Bum bum bum. Dalam sekejap, keempat sosok itu terlempar ke tanah, nyawa mereka lenyap. Semua orang tertegun menyaksikan pemandangan itu. 4 senjata ilahi yang melayang di udara, bisa melepaskan aura yang begitu ganas. 4 ahli di ranah marsyal bumi tewas seketika, seperti menyembelih ayam dan babi, begitu mudah. Ini sungguh tak masuk akal. Qin Yang menatap ke depan dengan dingin. Saat ini, usus dan organ dalam Jing King Feng sudah terburai keluar, darah mengalir deras, wajahnya pucat pasi. Kamu. Saat kamu membunuh saudaraku waktu itu, kamu seharusnya sudah sadar bahwa hari ini akan tiba. Akhirnya, Qin Yang menebas sekali lagi dengan belati, tanpa banyak bicara. Boom! Tubuh Jing King Feng jatuh ke tanah. Namun ia belum mati, tubuhnya masih gemetar, rasa sakit yang luar biasa, dan darah yang terus mengucur membuatnya benar-benar terpaku. Qin Yang tak peduli akan konsekuensinya. Apakah dia tidak takut mati? Melemparkan belati ke tanah, Qin Yang menatap ke arah gerbang istana. Hari ini, aku akan membanjiri istana Jingtian dengan darah. Yang tidak ingin mati, menyingkirlah. Teriakan rendah terdengar, wajah Qin Yang tetap dingin. Rambut panjang yang acak-acakan kini memancarkan aura membunuh yang membuat orang gemetar. Ming Langsuan. Mata Qin Yang menatap ke arah Ming Langsuan. Qin Yang. Tubuh Ming Langsuan sedikit gemetar. Kekuatan kultivasinya sebanding dengan Jing King Feng, namun Jing King Feng bahkan tak bisa melawan Qin Yang sedikit pun. Bahkan, para ahli di ranah marsyal bumi pun, dibantai Qin Yang seketika, tak mungkin bisa melawan. Kematian Qin Xin tidak ada hubungannya denganku. Ming Langsuan buru-buru berkata, itu Jing King Feng yang membunuh Qin Xin secara sepihak. Tidak ada hubungannya denganmu? Qin Yang berkata dingin, demi mengajukan pembatalan pernikahan, menyebabkan kematian saudaraku. Aku menyelamatkanmu waktu itu, dan Ming Zeyun menyetujui syaratku. Jika ia mengingkari, maka kematian adalah satu-satunya jalan. Kamu tak boleh membunuhku. Ming Langsuan panik dan berkata, di istana ini, para penguasa semua kerajaan besar sudah berkumpul. Jika kamu bertindak gegabah, kekaisaran Beiming akan musnah total. Itu bukan urusanmu. Dengan tatapan tajam dan kilatan darah, Qin Yang melangkah menuju Ming Langsuan. Sementara itu, Jingtian Shangguo di dalam istana, di sebuah alun-alun. Lampion dan hiasan penuh warna menggantung, orang-orang berlalu lalang, para pelayan dan kasim sibuk dengan hati-hati, takut menyinggung orang penting. Hari ini adalah hari pernikahan putra mahkota kerajaan Jingtian Shang. 7 kerajaan besar hadir. Tak hanya itu, beberapa kerajaan dan kekaisaran kuat lainnya pun turut hadir. Inilah kemegahan kerajaan Jingtian yang berada di peringkat ketiga. Hanya kerajaan Jingan dan kerajaan Xingyue yang lebih kuat dari kerajaan Jingtian di antara 36 kerajaan besar. Ini adalah kehormatan tertinggi. Yang mulia kaisar datang. Suara tinggi seperti kasih menggema, dan kerumunan mulai diam. Jingguo, penguasa kerajaan Jingtian, datang. Hari ini, Jingguo mengenakan jubah naga hitam, memancarkan aura agung seorang penguasa. Di sampingnya, seorang pemuda sekitar 20 tahun mengikuti setiap langkahnya, dengan senyum samar di wajahnya. Ia adalah Jing Shang, putra mahkota kerajaan Jingtian. Tak ada yang tak kenal nama Jing Shang. Ia bukan sekadar putra mahkota kerajaan Jingtian Shang, tapi juga dikenal sebagai kebanggaan bangsa, peringkat pertama dari 9 jenius antar kerajaan, berada di tingkat keempat alam jiwa, dan seorang pejuang bintang. Mengumpulkan ribuan cahaya dalam satu tubuh, pencapaian Jing Shang di masa depan akan melampaui ayahnya, bahkan membawa kerajaan Jingtian ke jajaran kerajaan perbatasan. Saat ini, semua orang bangkit berdiri. Silakan duduk. Jingguo melambaikan tangan dan berkata dengan senyum, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menghadiri pernikahan putraku. Saudara Jin, saudara Sheng, sudah lama tidak bertemu. Semoga kalian sehat-sehat saja. Saudara Jing, kamu terlalu sopan. Jin Yulong, penguasa kerajaan Jingan Shang, mengenakan jubah emas, auranya tenang dan panjang. Jin Yulong adalah ahli nomor 1 di kerajaan Shang,
sosok kuat di tingkat 5 ranah martial surgawi, diakui sebagai yang terkuat di antara banyak kerajaan Shang. Putra saudara Jing menikah, tentu saja kami harus hadir untuk memberi selamat. Sheng Minghuang juga menyatukan tangan, dan memberi salam saat itu. Jin Yulong, Sheng Minghuang, dan Jing Kuo. Ketiganya bukan hanya 3 raja terkuat dari negeri-negeri atas, tetapi juga 3 tokoh terkuat selain tokoh dari negeri perbatasan. Di seluruh benua Jiuyo, ketiganya adalah tokoh yang terkenal. Saudara Jing, hari ini adalah pernikahan putra mahkota Jing Shang. Mulai sekarang, kerajaan Shang dari dinasti Ming dan kerajaan Shang dari Jing Tian akan terikat satu sama lain. Di masa depan, 2 kerajaan Shang ini sebaiknya saling menjalin hubungan lebih erat. Ming Zeyun, penguasa kerajaan Shang, dinasti Ming, tertawa pada saat itu. Itu sudah pasti. Jing Kuo duduk, dan semua orang pun mengambil tempat duduk masing-masing. Tata letak alun-alun juga sangat diperhatikan. Dengan pandangan yang luas, tentu tempat duduk tertinggi berada di panggung utama. Di sisi kiri dan kanan, para penguasa dari 6 kerajaan besar mengambil tempat duduk mereka secara bergiliran. Di bagian bawah, terdapat negeri-negeri atas lainnya, dan di belakang, terdapat para kaisar dari beberapa kekaisaran. Jika dilihat lebih saksama, tampak ratusan penguasa kerajaan, kekaisaran, dan kepala negara hadir. Harus diakui, bahwa kerajaan Jing Tian adalah yang ketiga dari 7 kerajaan besar, sangat berwibawa dan menakutkan. Pernikahan besar sang pangeran pun begitu mewah. Jing Kuo memandang kerumunan saat itu dan tersenyum tipis. Terima kasih atas kehadirannya. Ini adalah kehormatan bagi saya, Jing Kuo. Penguasa Jing terlalu sopan. Di bawah, seorang penguasa dari kerajaan Shang berdiri, merangkapkan tangan dan tersenyum. Merupakan kehormatan bagi saya diundang oleh Tuan Jing. Li Kaiyuan terlalu berlebihan. Jing Kuo melambaikan tangan. Apa artinya hal itu? Seorang kaisar dari kekaisaran lain berdiri dan berkata sopan. Ini adalah kehormatan bagi kami bisa diundang oleh Raja Jing. Benar, benar. Tiba-tiba terdengar suara-suara yang menyetujui. Jin Yulong, pemimpin kerajaan Shang Jingan, dan Sheng Minghuang, pemimpin kerajaan Sheng Yue, saat itu hanya terdiam dengan ekspresi datar. Hari ini, Jing Kuo tampaknya tak hanya mengundang mereka untuk menyaksikan pernikahan putranya. Apakah sesederhana itu? Hadirin sekalian, hari ini adalah hari pernikahan putra saya. Ini adalah kabar gembira. Namun, ada satu kabar bahagia lain yang ingin saya umumkan. Jing Kuo tertawa lantang dan berkata, kalian semua tentu tahu bahwa benua Jiuyo dipenuhi oleh negara-negara, dari negeri kecil, kekaisaran, hingga negeri besar dan negeri perbatasan. Ribuan negara menguasai berbagai wilayah benua Jiuyo. Namun kekuatan paling kuat di benua Jiuyo bukanlah negara, melainkan sekte. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang mengangguk. Memang benar demikian. Baik itu kekaisaran, kerajaan, atau negeri besar. Di wilayah luar benua Jiuyo, tampaknya mereka memiliki kejayaan yang besar. Namun bagi wilayah inti Jiuyo, itu hanyalah lelucon. Bukan merendahkan diri, melainkan kenyataan. Wilayah inti benua Jiuyo adalah kawasan yang dikelilingi oleh pegunungan Jiuyo. Dengan pegunungan Jiuyo sebagai batasnya, bagian dalamnya disebut Tanah Jiuyo, tempat sekte-sekte besar berkumpul, dan merupakan pusat dari seluruh benua Jiuyo. Di bagian luar, terdapat ribuan kekuatan nasional. Tanah Jiuyo dikelilingi rapat oleh pegunungan Jiuyo. Wilayah dalamnya sama luasnya dengan wilayah luar, dan setiap sekte dapat bertahan jika memiliki kekuatan setingkat ranah martial surgawi. Dan yang berada di puncak adalah 4 sekte besar. Sekte Raja Suci, Sekte Neter, Sekte Dewa Matahari, dan Sekte Jiange. Tentu saja, selain keempat sekte ini, masih banyak sekte kuat lainnya. Paviliun Pil Suci adalah salah satunya. Para kaisar dan raja yang hadir saat itu memahami hal ini. Dibandingkan dengan sekte-sekte di Jiuyo, bahkan sekte terlemah pun masih lebih kuat dari mereka. Hanya saja, mereka belum tahu apa maksud sebenarnya Jing Kuo menyampaikan hal ini. Jing Kuo melanjutkan, karena itu, menjadi impian setiap raja agar anak-anak bangsawan kerajaan dapat masuk ke sekte dan berlatih di dalam tanah Jiuyo. Ujian pemilihan yang terpilih akan segera dimulai. 36 negeri akan menjadi tuan rumah dan membantu sekte-sekte Jiuyo memilih yang terbaik. Ini adalah peristiwa besar bagi kekaisaran kita semua.
Jadi, semua orang harus bersiap secara aktif. Semua orang mengangguk saat itu. Hari ini, yang ingin saya umumkan bukan hanya pernikahan putra saya. Satu hal lagi, yakni bahwa putra saya, Jing Xiang, telah diterima sebagai murid oleh seorang tetua dari sekte Awan Merah di tanah Jiuyo. Begitu kata-kata itu terucap, keributan pun terjadi. Semua orang terkejut. Sekte Awan Merah adalah sekte dari barisan kedua di tanah Jiuyo, hanya berada di bawah 4 sekte besar, Pavilion Pil Suci, dan beberapa keluarga bangsawan. Diterima sebagai murid oleh seorang tetua? Jing Xiang sangat beruntung. Itu bukan keberuntungan. Itu kekuatan. Saat itu, banyak orang mulai membicarakan hal tersebut. Namun, para pemimpin dari 7 kerajaan besar yang hadir, menunjukkan ekspresi tidak senang. Guru dari putra saya adalah Tetua Qi Tianyu dari sekte Awan Merah. Tetua Qi Tianyu adalah ahli yang telah melampaui ranah Tianwu. Beliau memiliki banyak urusan dan sayangnya tidak bisa hadir secara langsung hari ini. Jing Kuo tersenyum ringan saat itu. Pamer. Ini adalah bentuk pameran kekuasaan dari Jing Kuo. Jing Xiang telah dipilih menjadi murid oleh tetua dari sekte Awan Merah, dan kewibawaan kerajaan Jing Tian pun akan meningkat tajam. Karena, siapapun yang ingin menantang kerajaan Jing Tian, harus mempertimbangkan dulu kekuatan besar sekte Awan Merah yang berdiri di belakangnya. Lebih dari itu, setelah Jing Xiang masuk sekte Awan Merah, bukan hanya memiliki tetua Qi Tianyu sebagai pelindung, tetapi juga akan bergaul dengan para murid pilihan dari seluruh tanah Jiuyo, sebuah kekuatan yang tak bisa diabaikan. Ekspresi Jin Yulong dan Sheng Minghuang tampak tidak menyenangkan saat itu. Jing Xiang diterima di sekte Awan Merah adalah kabar buruk bagi kedua kerajaan besar itu. Saat itu, Jing Kuo menatap putranya. Jing Xiang pun muncul, sambil memimpin Ming Qingqing, yang mengenakan gaun panjang merah menyala, melangkah maju. Pernikahan putra saya dimulai sekarang. Jing Kuo berkata sambil tersenyum, hari ini, silakan bersantai dan menikmati jamuan. Semua orang mengangkat gelas dan tertawa. Saat itu, wajah Jing Xiang menunjukkan senyum tipis. Menatap Ming Qingqing di sampingnya, Jing Xiang tersenyum ringan dan berkata, menjadi istriku dan menjadi permaisuri kerajaan Jing Tian, kelak, adalah sebuah kehormatan tertinggi. Kenapa masih memikirkan si gendut kecil itu? Kamu tak mau melihat kerajaan Daming hancur, jadi kamu menghilang begitu saja? Ming Qingqing berkata dingin, apakah dinasti Ming hancur atau tidak, itu bukan urusanku. Di mana Xin Xin? Aku ingin melihat bahwa Xin Xin masih utuh. Jika tidak, hari ini, kamu akan menikahi mayat. Mendengar itu, senyum tipis masih terpatri di wajah Jing Xiang. Tenang saja, aku akan membiarkanmu melihatnya. Hadirin sekalian, mohon tenang. Jing Kuo kembali berbicara saat itu, menatap para tamu, dan berkata, ada 3 hal penting hari ini. Pertama, pernikahan putra saya. Kedua, putra saya telah diterima sebagai murid oleh tetua Qi Tianyu dari sekte Awan Merah. Dan ketiga, setelah pernikahan hari ini, kerajaan Jing Tian dan kerajaan Daming akan bersatu, mengirim pasukan, dan memimpin aliansi untuk menghancurkan 10 kekaisaran besar. Begitu pernyataan itu diucapkan, wajah semua orang yang hadir berubah secara drastis. Apakah kerajaan Jing Tian berencana memperluas wilayah, dan bersaing dengan kerajaan Jingan dan kerajaan Sheng Yue? Sekarang, ini mulai menarik. Tampaknya kerajaan Jing Tian telah siap untuk melakukan ekspansi. Semua orang juga tahu bahwa saat ini, kerajaan Lin Yangshan sedang dilahap oleh Kekaisaran Changguang. Aku khawatir Kekaisaran Changguang ingin naik tingkat menjadi kerajaan Shang. Wilayah dari 10 kekaisaran sangatlah penting. Bagaimana mungkin kita hanya diam saja melihatnya? Begitu kata-kata itu terucap, semua orang mengangguk. Aku ingin tahu, siapa yang bersedia bergabung dengan kami dan mengirim pasukan untuk menaklukkan Kekaisaran Changguang? Setelah Jing Kuo selesai berbicara, ia memandang semua orang yang hadir. Ini adalah semacam pernyataan sumpah, menyatakan otoritas kerajaan Jing Tian. Lagi pula, setelah Jing Xiang bergabung dengan sekte Awan Merah, di belakang kerajaan Jing Tian, ada dukungan dari sekte tersebut. Dan itu adalah sekte Awan Merah yang kuat, hanya berada di bawah 1 tingkat dari sekte-sekte jajaran teratas. Aku bersedia. Seorang raja dari kerajaan Shang berdiri saat itu juga, dan berkata dengan penuh semangat,
Aku bersedia mendampingi kerajaan Jingtian memperluas wilayah. Aku juga. Aku juga. Beberapa tokoh berdiri saat itu juga. Semua negara dan kekaisaran mulai menyatakan sikap mereka. Di arena, hanya 6 kerajaan besar lainnya yang belum menyatakan sikap mereka. Tentu saja aku mendukung saudara Jing. Ming Zeyun berdiri saat itu juga, memberi salam dengan tersenyum. Kerajaan Jingtian sendiri menempati peringkat ketiga, di antara 7 kerajaan besar, hanya di bawah kerajaan Jingan dan Shengyue. Namun kali ini, Jingxiang diterima sebagai murid oleh tetua Qi Tianyu dari sekte Awan Merah, dan masa depannya pasti akan cemerlang sebagai kebanggaan surga. Kerajaan Shangdaming dan kerajaan Shang Jingtian telah menjalin pernikahan, dan jika mereka bekerja sama lagi, mereka pasti akan menjadi penguasa di satu wilayah di masa depan. Aku, dari Changlong, dengan senang hati bergabung dengan kerajaan ini. Chang Beisuan juga berdiri saat itu, dan berkata dengan senyum tipis. 2 kerajaan besar mendukung kerajaan Jingtian. Saat ini, hanya kerajaan Shang Jingan, kerajaan Shang Shengyue, dan kerajaan Shang Anling yang belum menyatakan sikap. Adapun kerajaan Shang Lingyang, sudah tinggal nama, keadaannya kacau, dan tidak ada utusan yang datang hari ini. An Tianming, raja dari kerajaan Shang Anling, berdiri saat itu juga, kerjasama selalu membutuhkan perencanaan matang. Masalah ini perlu direncanakan perlahan. Jika kita bergabung, jumlah pasukan besar dan akan sulit diatur. Jadi hal ini perlu didiskusikan dengan saksama sebelum mengambil keputusan. Dibahas dengan saksama? Jing Kuo tertawa dan berkata, kerajaan Shang Jingtian sudah lama merencanakan hal ini. Yang kalian butuhkan hanya mengangguk dan menyetujui. Mendengar ini, An Tianming terdiam. Jin Yulong dan Sheng Minghuang masih belum berbicara. Bagaimana dengan kalian berdua? Tatapan Jing Kuo akhirnya jatuh pada Jin Yulong dan Sheng Minghuang. Pendapat mereka berdua adalah yang paling penting. Selama kalian berdua bersedia bekerja sama, kerajaan ini ada dalam genggaman kalian. Kita, 6 kerajaan besar, jika bersatu, bahkan salah satu dari 36 kerajaan bisa kita guncang. Ditambah anakku yang masuk ke sekte Awan Merah, ia pasti akan menjadi tetua di masa depan. Dengan dukungan sekte Awan Merah, kerajaan perbatasan pun harus menghormati kita, aliansi 6 negara. Jing Kuo melambaikan tangan saat itu, menatap kerumunan. Matanya berkilat, seolah-olah rencana agung dan pencapaian besar sudah terbentang di kakinya. Negara perbatasan, kerajaan atas, dan kekaisaran, menindas lapisan demi lapisan. Mengapa kerajaan atas kita harus diinjak-injak oleh negara perbatasan? Bersatu adalah kekuatan. 6 kerajaan besar bersatu, kelak pasti bisa melampaui kerajaan atas. Mencapai kejayaan seperti kerajaan Beiming bukanlah hal yang mustahil. Kalian sedang bermimpi indah. Sebuah ejekan tiba-tiba terdengar saat itu juga. Duar-duar. 2 suara keras terdengar, dan 2 mayat jatuh tepat di kaki pangeran mahkota Jingxiang. Jing Qingfeng. Ming Langsuan. Melihat 2 mayat itu, ekspresi semua kaisar yang hadir langsung berubah drastis. Jing Qingfeng adalah adik dari pangeran Jingxiang, dan ia sangat berbakat. Sedangkan Ming Langsuan adalah putra mahkota dari kerajaan Shangdaming. Kini, keduanya telah mati. Bukan hanya itu, tubuh Jing Qingfeng penuh dengan luka darah, benar-benar mengerikan. Saat ini, semua kekaisaran tidak berani bersuara. Qingfeng. Pangeran Jingxiang melihat tubuh adiknya, seluruh tubuhnya gemetar, ia berlutut dan mengangkat tubuh adiknya. Namun, saat itu juga, Ming Qingqing menangis terseduh saat melihat Qin Yang. Kakak Qin, di mana Xin Xin? Tanya Ming Qingqing dengan cemas. Xin Xin? Begitu mendengar 2 kata itu, hati Qin Yang terasa nyeri, dan ia memuntahkan darah lagi. Bruk! Suara berat terdengar, dan saat itu juga, Tian An dan Yun Qingxiao datang membawa peti mati. Peti mati besar itu langsung dijatuhkan di tengah alun-alun. Qin Yang menatap ke depan dan berkata dengan dingin, hari ini, siapapun yang menghalangiku, akan kubunuh. Xin Xin. Melihat peti mati, seluruh tubuh Ming Qingqing gemetar, ia turun dari panggung tinggi dan berlari. Kakak Qin, ada apa dengan Xin Xin? Tidak mungkin ini tidak nyata. Qin Yang hanya merasa nyeri menusuk di dadanya. Tidak.
Ming Qingqing meraung. Ming Ziun, kamu bilang akan membiarkan Xin Xin hidup. Aku sudah menyetujuinya. Kenapa kamu tetap membunuhnya? Jing Xiang, kamu tidak menepati janji. Ming Qingqing menatap mereka berdua dengan penuh amarah. Paf! Namun saat itu, Ming Qingqing memuntahkan darah dan jatuh di depan peti mati. Racun. Ming Qingqing meminum racun. Ye Ziqing dan Yun Xuanger segera menopang tubuh Ming Qingqing. Saat itu, Qin Yang melihat Ming Qingqing dan menggelengkan kepala. Rumput coklat ziling. Ramuan beracun yang sangat mematikan, jika ditelan, bahkan dewa pun tak mampu menyelamatkan. Ming Qingqing tersenyum sedih. Aku yang telah menyakiti Xin Xin, Kakak Qin, maafkan aku. Aku harap kamu bisa memenuhi permintaanku, makamkan aku bersama Xin Xin. Setelah kata-kata Ming Qingqing selesai, matanya kehilangan cahaya. Qin Yang menggenggam tangannya, tak berkata sepatah kata pun. Mungkin Ming Qingqing telah memikirkan semuanya. Meskipun ia dipaksa, ia memilih bunuh diri demi melindungi Xin Xin. Ia benar-benar mencintai Xin Xin. Awalnya adalah hal yang indah, pasangan yang terbang bersama. Tapi karena kepercayaan diri Qin Yang, semuanya menjadi seperti sekarang. Namun yang paling menyebalkan adalah pengkhianatan dari kerajaan Daming. Peti mati dibuka, dan Qin Yang meletakkan tubuh Ming Qingqing ke dalam peti mati, bersandar erat pada bahu Qin Xin Xin. Xin Xin, ini salahku yang tidak bisa melindungimu dengan baik. Tapi lihatlah, siapapun yang menyakitimu, meskipun hanya sedikit, mereka semua akan mati. Hari ini, akan kugunakan istana kerajaan Shang Jingtian ini sebagai tempat peristirahatanmu. Kota kekaisarannya adalah kuburanmu. Qin Yang kembali menutup peti mati. Namun saat itu juga, alun-alun pun gempar. Di hari pernikahan besar putra mahkota kerajaan Shang Jingtian, calon pengantinnya malah dimakamkan bersama orang lain. Ini sungguh penghinaan. Terlebih lagi, seorang pangeran dibunuh dan seorang putra mahkota dibunuh. Ini adalah aib besar yang cukup untuk dicatat dalam sejarah negara bagi kerajaan Jingtian dan kerajaan Daming. Semua orang mulai bergunjing saat itu juga, tetapi tak seorang pun berani bergerak. Jing Xiang berdiri saat itu juga. Membunuh saudaraku, merampas istriku, Qin Yang, kamu benar-benar luar biasa. Jing Xiang melambaikan tangan, dan sebuah tombak muncul di tangannya. Pada saat itu juga, hati semua orang bergetar. Jing Xiang ingin turun tangan sendiri untuk membalas dendam. Namun, pemuda ini benar-benar nekat, berani membunuh putra mahkota, sekaligus pangeran dari kerajaan Shang, itu sama saja mencari kematian. Ini adalah ibu kota kekaisaran Jingtian, kota kekaisaran. Punya 10 nyawa pun tidak cukup untuk membuat masalah di sini. Terdengar dentuman keras, Jing Xiang melangkah maju, memperlihatkan kekuatan kultivasinya di tingkat 4 alam jiwa. Kekuatan luar biasa itu, memberikan kesan menindas. Julukannya sebagai yang nomor 1 dari 9 jenius antar kerajaan, memang pantas. Kematian Xin Xin adalah salahku. Sekarang, aku hanya menebusnya. Qin Yang menatap ke arah panggung dan berkata datar, hari ini, kerajaan Jingtian dan kerajaan Daming tidak akan ada lagi. Kurang ajar. Jing Xiang berteriak rendah, langsung menerjang dengan tombak di tangan, menusuk ke arah Qin Yang. Orang ini terlalu meremehkan kewibawaan kerajaan atas, benar-benar mencari mati. Boom! Begitu cahaya tombak muncul, suara tajam yang membelah udara menembus langsung ke arah Qin Yang. Tubuh paduan Yin dan Yang, aktifkan. Qin Yang tak bergeming. Pedang Yin, tebas. Dengan pedang Yin di tangan, ia langsung menerjang. Dalam sekejap, pedang Yin berwarna hitam menyapu dengan ganas. Boom! Saat keduanya bertabrakan, terdengar ledakan rendah dan kedua sosok langsung terlempar mundur. Bagaimana mungkin? Anak itu, apa aku tidak salah lihat, dia hanya di tingkat 9 alam roda roh kan? Pangeran Jing Xiang ada di tingkat 4 alam jiwa, tapi seimbang? Kerumunan terkejut dengan perbedaan kekuatan besar antara keduanya, namun mereka bisa bertarung seimbang. Sepertinya dia memang punya kemampuan. Jing Xiang menatap Qin Yang dengan dingin. Membunuhmu saja sudah cukup. Tingkat 4 alam jiwa? 4 tingkat di atasnya? Lalu kenapa? Saat ini, wajah Qin Yang tetap tenang. Ia melatih teknik tubuh paduan Yin dan Yang,
Teknik latihan tubuh yang pada tahap kelima dapat memusatkan serangan, dan pertahanan tubuh emasnya sangat mengerikan. Tingkat 4 alam jiwa? Apakah itu kuat? Wajah Jing Xiang tampak sangat muram. Ia adalah jenius nomor 1 dari 9 negara, dipilih oleh Sekte Ciun bukan tanpa alasan. Yang ia andalkan adalah bakat dan kekuatannya. Hari ini, bagaimana mungkin ia gentar hanya karena Qin Yang? Gerbang bintang terbuka. Sekejap kemudian, kekuatan bintang dari langit dan bumi menyelimuti tubuh Jing Xiang. Aura Jing Xiang langsung berubah total. Gerbang bintang adalah berkah alam, pemberian dari bintang-bintang di langit ke-9, kekuatan bintang, mantra ajaib bintang, yang mempercepat kultivasi beberapa kali lebih cepat dari orang biasa. Saat itu juga, Jing Xiang langsung membuka kekuatan gerbang bintang, jelas ingin segera menghabisi Qin Yang. Prajurit bintang. Ekspresi Qin Yang tetap datar. Lalu kenapa? Kali ini, Qin Yang yang mengambil inisiatif. Dalam sekejap, cahaya hitam dan putih terkondensasi di kedua tangannya. Pedang Yin, pedang Yang, swing. Dari kedua tangannya, dua pedang meluncur bersamaan, dengan fluktuasi mengerikan yang bergelombang, langsung menyerbu Jing Xiang. Cari mati. Saat ini, Qin Yang berani menyerang, dan Jing Xiang benar-benar mengeluarkan niat membunuh. Prajurit gerbang bintang, kamu kira itu hebat? Dengan kedua tangan menggenggam senjata, ia langsung menerjang. Keng! Suara dentingan logam terdengar, pedang panjang bertabrakan, aura pembunuh menyapu seketika. Pergilah! Sebuah teriakan rendah terdengar, Qin Yang melangkah maju. Dengan seruan rendah itu, kedua pedang langsung memercikan cahaya, memotong tombak Jing Xiang dalam sekejap. Kedua pedang melintasi bahu kiri dan kanan Jing Xiang, bersilangan, dan plak, darah muncrat, kepala Jing Xiang langsung menggelinding ke tanah. Xiang Pangeran, Jing Kuo dan yang lainnya benar-benar terpana saat itu juga. Semua orang terdiam. Dalam beberapa gerakan saja, Qin Yang membunuh Jing Xiang secara langsung. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Pedang Qin Yang lenyap, ia memandang tubuh yang tergeletak dan berkata dengan tenang, prajurit gerbang bintang? Itu bukan apa-apa. Ia melangkah maju, menatap semua orang, dan berkata lagi, hari ini, siapapun yang berani menghalangiku, akan kubunuh. Satu langkah, satu nyawa. Selama kerajaan Jingtian belum hancur, aku tidak akan berhenti. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menarik napas. Seorang pemuda di tingkat 9 alam roda roh, berani berkata seperti itu? Kali ini, kerajaan Jingtian benar-benar gempar. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.